Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita mulai dengan hal yang banyak diperbincangkan ya. Perbincangan ini masalahnya terkait dengan bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat dan sekitarnya ya. Secara pendekatan geografis perlu diketahui ya. Jadi Sumatera Utara, Aceh itu berbatasan, Aceh paling utaranya. Meskipun namanya Sumatera Utara tapi lebih utara itu Aceh lagi. Sumatera Barat lebih barat lagi, langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, tiga-tiganya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, lempeng-lempeng Hindia. Namun anehnya di sini yang pada tahun ini bencananya di banjir ya. Berarti kalau banjir itu banjirnya sungai ya. Terkait dengan derasnya atau daya lama hujan itu turun akhirnya menyebabkan banjir. Studi kebencanaan, pendekatan penanganan bencana itu menyimpulkan itu karena arus hujan yang tinggi dan lain-lain. Namun fakta berkata lain. Ketika hujan atau banjir itu berlangsung, gelonggongan batang-batang pohon besar ya, yang ukuran sedang, kecil maupun sangat besar itu berbarengan dengan hadirnya air itu. Maka studinya, analisis penelitiannya, teorinya berbeda lagi. Oh ternyata bukan sebagai curah hujan tinggi nih sebabnya, tapi karena air ya. Dalam pendekatan ini ya, nanti tolong dikritisi bagi ahli AMDAL, ahli lingkungan ya. Ternyata hal ini bukan karena curah hujan tinggi, tapi proses air yang tidak maksimal masuk ke dalam tanah karena banyaknya pohon-pohon yang ditumbangkan dan tersendatnya aliran air sungai. Posisi-posisi strategis dekat sungai-sungai besar, wilayah masyarakat sekitarnya terdampak. Jadi tiga kasus ya, tiga hal yang perlu dibenahi mungkin. Satu, analisis perbaikan lokasi padat penduduk dengan sungai-sungai besar. Keduanya, analisis pertambangan atau pertambangan kelapa sawit atau penebangan hutan liar. Dan yang terakhir, ini yang lagi viral, analisis bagaimana penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana ini diviralkan oleh salah satu menteri ya, yang seharusnya tidak pada waktunya mengomongkan itu, yaitu kontestasi antara bantuan pemerintah dan bantuan ibaratnya swasta lah. Kenapa menteri ini membahas hal ini yang tidak urgent? Artian sekarang siapapun orang bantu itu dibutuhkan ya, akses ke lokasi jembatan yang tumbang, jembatan yang harus diperbaiki lagi. Bukan lagi kontestasi persaingan siapa yang lebih bagus membantu ya. Jadi saya harap ini menteri ini atau yang perwakilan pemerintah ini, tolong Bapak Presiden Pak Prabowo ini dievaluasi, kalau bisa dipecat saja ya. Dia tidak memahami analisis waktu, di mana waktu tepat untuk membahas itu ya. Bukan lagi membahas siapa yang paling so Aceh, siapa yang paling banyak membantu. Tidak seperti itu bahasanya sekarang. Siapapun maksimalkan bantuan untuk mereka dari pihak manapun. Ini bencana alam ya, tidak usah lagi gengsi untuk dibukakan sebagai status bencana nasional ya. Akhirnya karena ketakutan ini banyak spekulasi, kenapa pemerintah tidak menjadikan bencana ini statusnya bencana nasional. Banyak spekulasi liar, bisa jadi katanya karena ketakutan pemerintah dibongkar aibnya terhadap pertambangan-pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua, karena ketakutan pemerintah untuk diusut secara internasional terhadap AMDAL, analisis dampak lingkungan ini. Kenapa Indonesia tidak bisa menangani hal semacam ini?
kan banyak spekulasi liar yang disebabkan siapa? Disebabkan oleh sikap pemerintah tersendiri ya. Saya harap itu tidak terjadi lagi. Bantuan maksimal yang tidak bisa bantu secara material silahkan dengan doa, dengan cara postingan-postingan untuk menyalurkan bantuan, wasilah-wasilah untuk membuka rekening-rekening bantuan ya, cara apapun bisa ya. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihil unib. Allahumma fiq lahu wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.